Shalom Bumewan. Sekarang saya Agnes dari 10 Busana 2. Saya Daniela dari 10 Kuliner 3 akan membahas podcast kali ini dari bab 11, yaitu tentang alam, ciptakan alam dan keindahannya, yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Lalu ada kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 19, dan dilanjutkan ayat pasal 21. Lalu 2 Raja-Raja 1 sampai 2. Nah, tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu yang pertama ada mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. Yang kedua, mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa keindahan alam harus dijaga dengan baik. Yang ketiga, menilai peran diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. Nah, kan kita tahu ya kalau Indonesia itu ada di negara kepulauan. Itu kan yang menjadikan Indonesia itu banyak pulau dan memiliki keindahan alam yang bagus banget gitu kan. Banyak banget aku lihat di medsos teman-teman aku gitu foto-foto di Bali, di Bandung pun yang dekat, dan Jakarta kayak bagus banget gitu karena keindahan alam gitu ya. Enak gitu, seger liatnya. Nah, dari situ aja tuh kita sebenarnya tanpa harus keluar negeri sebenarnya bisa nggak sih mensyukuri atas ciptaan Tuhan gitu, yang ada Tuhan ciptain buat kita. Kita nggak perlu harus keluar negeri gitu ya. Mensyukuri keindahan alam di Jakarta ini juga bagus kok, juga bagus gitu kan. Kita nggak perlu jauh-jauh keluar negeri, baru mencukuri gitu loh, baru sadar keindahan alam tuh bagus. Dalam negeri pun udah bagus guys. Bahkan beberapa orang di luar negeri juga pasti kayak kagum banget sama keindahan Indonesia gitu. Ya. Pagi Bali ya, yang banyak ke Bali, benar. Jogja itu, aduh bagus banget guys. Nah, terus di sini kita mau bahas tentang mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. Allah adalah pencipta alam semesta dan segenap isinya. Ia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan kuasanya. Segenap keindahan alam menunjukkan betapa besar kuasanya. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Nah, ini tuh terdapat juga dalam kitab Roma 1 ayat 20, yaitu sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Berarti kayak Tuhan itu tuh ciptain makhluk hidup, alam itu tuh untuk kemuliaannya gitu ya. Jadi kita pun udah diciptain tuh nggak boleh sombong gitu ya. Dan itu pasti ada tujuannya buat kayak kita alam aja harus kita jaga, apalagi diri kita sendiri. Betul. Kita harus menjaganya. Apalagi kita yang dikasih, yang Tuhan ciptainnya itu tuh spesial benar-benar dari tangannya gitu loh. Jadi kita kayak harus menjaga sih ya, mensyukuri juga. Ini contoh mengakui contoh keindahan alam nih guys. Ini ada Raja 4 kelihatan. Nanti aku kasih gambarnya ya. Itu contoh Raja 4 dari Google aja kayak bagus banget ya kita lihat ya. Bener banget. Apalagi kalau kita datang ke tempat itu pasti kayak udah tambah udara sejuk. Iya, kayaknya gitu indah banget. Kayaknya aku mah langsung foto-foto aku sampai memori aku penuh. Bahkan kayak rasanya pengen gue bakal tinggal di sini nih. Saking bagusnya gitu loh guys. Itu pun baru satu tempat loh. Belum lagi tempat-tempat lain ya. Masih banyak. Itu baru Raja 4. Belum lagi di Bali, belum lagi di Bunaken yang bagus gitu ya. Bener. Pasti makin gak mau pulang kita ya. Nah, dan lalu kita ada menyadari diri bahwa keindahan alam itu tuh harus dijaga dengan baik ya kayak tadi, karena Tuhan itu memberi kuasa kepada manusia atas ciptaannya nih, termasuk keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Kita harus menjaga dan merawatnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, ya kan, tidak melakukan eksploitasi gitu, tidak membakar hutan. Karena dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kamu tahu nggak kenapa cuma manusia yang diberi kuasa doang? Kenapa tuh? Karena manusia itu yang diciptain Tuhan itu spesial. Yang Tuhan itu bener-bener bentuk dari tanah liat gitu ya. Nggak kayak hewan-hewan yang kayak Tuhan tunjuk
Iya, kayak langsung, muncul gitu, langsung ada. jadilah hewan gitu. Iya, langsung ada hewannya. Kan kita enggak ya, kita enggak jadilah Daniela, kan nggak mungkin. Tuhan itu harus bikin dulu rambutnya lah, bikin dulu badannya lah. Benar. Itu yang menjadikan kita spesial banget sih di mata Tuhan ya. Apalagi kita dibilang digambar sebentuk dan serupa Allah. Itu Betul. pasti kayak keren banget sih. Kita ada Gimana ini? ya. Nah, terus ada menilai peran diri sendiri, masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. Yaitu dalam peran diri sendiri nih, kita tuh bisa melakukan hal-hal yang mudah, kayak contohnya kita nggak buang sampah kayak tadi tuh, nggak buang sampah sembarangan, kayak main buang aja di Lempar, kali iya, gitu itu kan. sih aku sebel suka ngeliatnya ya. Kali, jangan kan di kali, di jalan, di gitu got, ya. iya, di pinggir jalan gitu tuh, kayak padahal Ada tong sampah, Iya. tapi mereka tuh malah lebih buang langsung aja gitu seenaknya. kalau nggak ada tong sampah ya taruh dulu kayak di Simpan tas dulu, iya betul. simpan Aku dulu. setuju sih sama itu. Terus ada lagi tuh kayak setidaknya kayak apalagi sekarang populasi pohon udah mulai berkurang ya, walaupun udah ada inian penghijauan lagi itu, tapi kan sama kayak pasti tetap sulit gak sih, Lama kayak, ya, butuh lama. proses. Terus apalagi terus ada melakukan daur ulang. Nah, ini tuh sebenarnya bagus sih, cuman kembali lagi buat manusia sekarang udah dikit menipis banget kesadaran buat kayak mau melakukan Daur ulang. kayak gitu, pasti kayak aduh, apalagi di dunia gadget sekarang kan Iya, kayak iya. lebih pada Gadget gitu pada, jadi kayak apa ya, sibuk banget, jadi kayak mikirin buat sampah aja tuh kayaknya udah lempar aja lah. Lu bodo amat, nggak Bukan peduli iya. iya. Bahkan aku pernah lihat sampah bukan milik kita aja kadang dilewatin, padahal tinggal kita ambil terus kita buang gitu loh. Iya, kan? iya. Ya kayak emang gak ngeganggu mata Iya apa ya, gitu. betul Kayak- banget, kayak ngeganggu banget gitu loh. kayak apalagi ceritanya jalan nih kayak ketendang-tendang, kayak orang mah ketendang gitu diangkat, ini Iya. tendang sengaja tendang udah Ya dilempar udah, di situ. iya. Masa enak ya ngeliatnya, misal kita lagi di taman rumput hijau, tiba-tiba ada botol plastik, kan Iya, apa ya, ambil kayak buang. Kadang orang malah kayak bodo amat, bukan sampah gua, bukan Iya. gue yang buang gitu, malah dilewatin. Tinggal banget selagi masih sampah kering, apa susahnya ya tinggal dicomot terus dibuang gitu loh. Nah, terus habis itu dalam masyarakat dan pemerintah kita juga dapat melakukan kegiatan seperti gotong royong Ya. buat kebersihan lingkungan. Biasanya kan sekarang ada tuh kan kayak kerja bakti, apalah penghijauan tuh Iya, kan iya. kita biasanya ada tuh kan di sekolah juga. Nah, itu sebenarnya bagus juga sih kan kayak gitu. Nah, terus ada membangun kebiasaan baik dalam mengelola sampah dan lain-lain dalam menjaga keindahan lingkungan alam. Kalau menurut kamu nih, kalau lagi enak-enak jalan tiba-tiba ngeliat orang yang buang sampah sembarangan, Iya. Mbak, itu kamu gimana tuh? Kayak aku kayak nggak mungkin kan kayak woi gue Iya, kayak iya, gitu iya. kan, cuman kayak belum, karena mungkin aja itu bukan sampah dia juga Iya. tuh. Tapi kayak aku paling kayak inisiatif buat ngangkat sih. Iya. Itu cara yang paling gampang sebenarnya. Iya, sebenarnya. Dengan cara kita sadar walaupun itu bukan sampah kita gitu. Kalau kita mau beresin, sebenarnya itu bukan permasalahan besar. Iya. Tapi emang butuh kesadaran dari Iya, bener, orang bener. lain juga. Jangan seenaknya buang sampah sembarangan. Apalagi kan ini Tuhan udah bikin alam udah bagus-bagus Tuhan bikin gitu ya. Iya. Nah, terus aku mau nanya deh, kira-kira dalam jatuhnya kan ini kayak termasuk melestarikan alam ya. Iya. Nah, kira-kira kamu udah ngelakuin belum di kehidupan kamu di sehari-hari gitu? Oke. Kalau di kehidupan lingkungan rumah, kadang lingkungan rumah aku tuh suka gotong royong gitu loh, bersihin kali, kayak Iya, menjaga iya. lingkungan. Kadang juga suka bersihin jalan, kadang ada sampah-sampah diberesin. Iya, Kadang pun di sekolah kita juga udah ngelakuin ya, Iya, kita iya. udah ngelakuin kumpulin botol plastik gitu, udah kita gepengin gitu kan. Terus kita kadang waktu itu pernah pelajaran IPAS bawa bibit-bibit tanaman buat ditanam lagi. Itu sih menurut aku bagus sih buat penghijauan gitu. Itu gampang sih. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri kan aku di asrama kan, Nah. di lingkungan aku tuh emang kadang aku kalau misalnya keluar tuh pasti kayak
pagi-pagi nih berangkat sekolah aku ngeliat kayak kayak kan malam-malam tuh dari rumahku tuh pasti rame jajanan gitu loh. Nah pas itu sampah-sampah kan banyak kan Banyak, di iya, pinggir. Terus aku sekali berangkat tuh jam 5 pagi udah berangkat kan berangkat sekolah. Nah jalan tuh kayak tukang nyapu-nyapu udah nyapu aja, terus kayak ngeliatnya pengen bantuin tapi gue pengen berangkat tuh sekolah juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak ngeliatnya risih juga gitu, Iya, kayak iya. sampah banyak banget. Betul, Nah terus tapi aku di asrama aku juga kayak kita ngelakuin tuh kayak jadi sampah kayak sampah sayuran atau nggak buah-buahan tuh Oh. sama kita olah gitu loh. Olah jadi kayak kita buat sabun, terus dibuat buat super pel gitu. Terus- Sabun eco enzyme ya. iya benar, ekoenzim. Itu bagus tuh, aku baca tuh buat air tercemar tuh bagus. Iya, kita ngelakuin itu, kita tuang juga kan di got. Sebenarnya cara-cara kayak gitu bisa membantu. Ya, cara-cara gampang aja guys, dengan cara kalian nggak buang sampah. Kalau kalian males buat ngambil sampah, minimal jangan buang sampah sembarangan deh. Iya benar. Itu cara paling gampang. Tahan dulu deh sampahnya di tas dulu, kayak kan nggak ngebebanin kita gitu Iya, ya, pakai iya. botol plastik doang kan, kita simpen dulu di Iya, tas. atau enggak kayak minimal kalau kamu nggak mau ribut nyenteng-nyenteng sampah gimana, ya usahain bawa tempat sendiri. Iya, bawa tumbler. Iya, bisa Jadi apa di sih? refill ya. Di refill. Jadi kita nggak perlu beli lagi, nggak mau megang ya, mending bawa tumbler, kata Agnes bener sih. Iya. Bawa kotak bekal sendiri gitu ya. Jadi kita juga nggak perlu beli makanan tenteng-tenteng plastik kita buang kan, Iya. makin banyak gitu sih. Kan dari sekolah kita juga disuruh bawa tumbler sama kotak makan kan ya. Iya, sekarang udah dikurangin guys di sekolah kita. Jadi yang bagus isinya sih. ada beribu-ribu anak ini. Itu bagus sih menurut aku. Keren. Nah nggak kerasa nih udah selesai aja podcast kita di bab kali ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dadah.